Yesus Kristus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh-sungguh mengasihi Engkau, memuliakan Engkau, Kaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kesempatan pada siang hari ini Kau boleh memimpin, menyertai sampai kami tiba di tempat ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, kini saatnya kami mau duduk diam, terima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami doa ya Tuhan Yesus bahwa kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada saat siang hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada di gereja Tiberias, gereja Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman, mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Sebab Engkau berjanji di akhir zaman yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, sukacita melimpah senantiasa bersama keluarga. Hanya di dalam satu nama-nama yang ajaib dan berkuasa Allah kami punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami terima firman Tuhan. Yang sungguh yang bersukacita siang hari ini, siap terima firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, selamat siang. Shalom Tiberias. Masih suara yang lebih keras. Shalom Tiberias. Shalom juga untuk semua yang ibadah melalui live streaming pada siang hari ini. Apa kabar semuanya saudara? Luar biasa, ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Boleh sama melihat tangan-tangan yang sungguh bersukacita, boleh lambaikan tangannya saudara, boleh lambaikan ke kiri kanan saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Saya juga mengucapkan selamat perayaan tahun baru Imlek untuk kita yang merayakan Bapak Ibu Saudara. Kiranya di tahun baru ini berkat, keberuntungan, kesuksesan dari Tuhan Yesus limpahkan bagi kehidupan saudara dan keluarga. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dalam kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-10, kita akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yohanes pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah di sana, saya undang kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membaca pada ayatnya yang ganjil. Nanti Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan membaca pada ayatnya yang genap. Kita bergantian sampai di ayat yang ke-10. Ayat yang terakhir kita akan membaca bersama-sama. Di sana dengan perikop gembala yang baik. Ayat yang pertama, aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2 saudara ya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. 4 saudara. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak akan mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. 6 saudara. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8 saudara. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10 bersama-sama 3-2 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara, tema khotbah saya pada siang hari ini yaitu akulah pintu. Apa temanya saudara? Akulah pintu. Tentu kita tidak asing dengan sebuah benda yang namanya pintu.
Mau berbagai model warna, berbagai model bentuk, semua kita tidak asing dengan yang namanya pintu. Ada saudara di rumahnya nggak punya pintu? Ada? Saya yakin semua pasti punya. Ada sebuah desa, saudara, di India, kalau tidak salah namanya itu desa Sani Singapura, bukan Singapura. Itu adalah desa di mana rumahnya itu nggak punya pintu sama sekali, saudara. Nah, berbicara tentang pintu, saudara bisa menemukan berbagai jenis warna, berbagai jenis model pintu seperti yang ada di gambar itu. Saudara bisa melihat berbagai jenis. Kita bisa pilih apa saja modelnya. Ada orang yang berkata bahwa pintu itu sebagai apa? Tentu tempat untuk orang bisa akses masuk keluar masuk rumah. Ada orang yang bilang bahwa pintu itu juga bisa menjadi sebuah tempat sirkulasi udara. Atau mungkin ada yang berkata bahwa tempat pintu itu sebagai sebuah benda untuk apa? Menghias rumah. Makanya orang bisa membeli pintu itu secantik semodel apapun supaya rumahnya itu tampak menarik, saudara. Nah, tadi kita membaca firman Tuhan bersama-sama bahwa mengapa sampai Yesus menggambarkan sebagai pintu. Ketika Yesus berkata, akulah pintu. Kenapa Yesus tidak mengatakan, akulah jendela? Kenapa Yesus tidak mengatakan mungkin akulah atap rumah? Atau kenapa Yesus tidak mengatakan bahwa akulah rumah secara keseluruhan? Akulah rumah, bukankah itu lebih hebat, saudara? Lebih megah rumah. Nah, hal yang menarik ketika tadi kita membaca dalam Yohanes pada pasal yang ke-10, ketika Yesus sedang berbicara tentang gembala yang baik, tiba-tiba di tengah-tengah Yesus berkata bahwa akulah pintu. Nah, apa hubungannya yang namanya gembala dengan pintu, saudara? Apa hubungannya? Untuk kita bisa memahami hubungan gembala dengan pintu, saudara dan saya kita perlu mengetahui kebiasaan-kebiasaan dari gembala-gembala di Israel terlebih pada zaman Yesus. Suatu ketika ada seorang bernama Sir George Adam Smith. Dia itu adalah seorang ahli perjanjian lama. Dia dari University of Edinburgh. Dia melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan dia berjumpa dengan gembala di sana. Ketika dia berjumpa dengan gembala di sana di Timur Tengah, dia tanya kepada gembala ini, kalau hari sudah malam, kamu bawa domba-domba yang kamu kasih makan siang ini, bawa kemana? Nah, gembala itu mengajak Mr. Smith ini ke sebuah kandang yang sangat sederhana, di mana kandang itu hanya tersusun dari batu-batu seperti ini, saudara. Gambarnya, slide berikutnya. Gambarnya seperti ini. Ini merupakan bentuk apa? Kandang yang sangat sederhana sekali. Mr. Smith tanya, memangnya aman ditaruh di sini? Gitu. Oh, aman ditaruh di sini. Mr. Smith bilang lagi, loh, tapi kan kandang tadi itu lihat aja, nggak ada pintunya. Bagaimana bisa aman? Nah, akhirnya gembala itu dia mulai cerita. Ketika siang hari dia membawa domba-domba, mereka pergi merumput, maka ketika hari sudah mulai malam, dia akan bawa semua domba-domba masuk ke kandang seperti tadi itu, kandang yang sederhana tadi itu. Setelah semua domba-dombanya masuk, kita lihat tadi kandang itu nggak ada pintunya. Apa yang dilakukan oleh gembala? Gembala dia akan duduk atau dia akan tidur di celah pintu tadi. Maka sang gembala itu akan menjadi pintu, sama seperti gambar berikutnya. Inilah tugas gembala. Makanya kalau kita bertanya, apa hubungannya gembala dengan pintu? Nah, tadi makanya ketika Mr. Smith ini dia bertanya kepada gembala itu, ya kan? Dia bawa dombanya masuk ke dalam kandang dan dia bilang, kalau malam dia sebagai pintu. Inilah yang Yesus katakan, bahwa Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Gembala tadi bilang kepada Mr. Smith, ketika domba-domba itu sudah masuk ke dalam kandang, tidak ada satu domba pun yang bisa keluar tanpa melalui aku. Dan tidak ada satupun hewan buas yang bisa menerkam domba-domba itu tanpa juga melewati aku. Jadi saudara bayangkan, tugas gembala itu merupakan tugas yang berat dan sulit. Karena berbicara menjadi seorang gembala itu berbicara tentang apa, saudara? Pengorbanan. Bagaimana malam hari dia harus tidur, saudara? Di bawah langit, dia harus menghadapi ancaman dari hewan buas. Makanya ketika kalau ada hewan buas ingin menerkam domba-domba itu, yang dihadapi di luar siapa, saudara? Gembala. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ingat bulan Desember kemarin, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniti Pariaji menyampaikan firman Tuhan tentang Natal ada pengorbanan. Beliau sampaikan apa, saudara? Kenapa sampai pesan Natal itu pertama kali disampaikan kepada para gembala-gembala? Karena apa? Para gembala-gembala mereka memahami, mengerti arti dari pengorbanan. Makanya ketika Yesus katakan, akulah pintu,
Sama seperti gembala tadi, dia mengorbankan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Kita punya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dia mengorbankan darahnya tercurah di atas kayu salib, tubuhnya hancur bagi saudara dan saya, agar kita memperoleh keselamatan. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dan ingat saudara, yang namanya pintu, untuk kita membukanya, kita membutuhkan apa saudara? Kunci. Mari kita baca sama-sama di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-19. Matius 16 ayat yang ke-19, kita baca sama-sama 3, 2 ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas apa di surga. Artinya apa? Kalau Yesus adalah pintu, artinya saudara dan saya, kita mendapatkan kunci. Apa kunci itu saudara? Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu siang hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama dengan semua jemaat Tuhan yang ada di live streaming, mari siang hari sama-sama kita menghampiri Yesus yang adalah pintu itu. Kita bawa kunci kita, yaitu iman percaya kita kepada Dia. Maka percayalah siang hari ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Setiap doa-doa kita Tuhan jawab. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita belajar pada siang hari ini, apa yang firman Tuhan ajarkan dari perkataan Tuhan Yesus bahwa akulah pintu. Saudara boleh catat baik. Yang pertama apa saudara? Yesus adalah pintu menuju surga. Boleh dibaca Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan katakan jelas, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh apa saudara? Hidup yang kekal. Kita tentu tidak asing dengan istilah banyak jalan menuju Roma, ya kan? Artinya bisa kita pakai juga apa? Banyak jalan untuk apa? Menuju neraka, menuju kebinasaan. Tetapi hanya satu jalan menuju surga, yaitu apa saudara? Melalui Kristus. Jadi kalau hari ini kita memberikan pertanyaan atau kita terima pertanyaan, apakah Yesus satu-satunya pintu atau jalan ke surga? Jawabannya apa saudara? Iya. Saudara, pernyataan eksklusif seperti ini itu bisa menusuk bisa dibilang kepercayaan pada zaman postmodern, pada zaman sekarang. Bagaimana orang bisa, zaman sekarang orang berusaha untuk berkata bahwa bagaimana bisa sih Pak, ada orang di luar sana, mereka itu gak perlulah percaya Yesus, yang penting sudah lakukan kebaikan, yang sudah bantu orang, ya kan, sudah bantu orang, sudah tolong orang, masa harus lewat Yesus? Inilah yang firman Tuhan katakan. Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada jalan lain untuk keselamatan selain melalui siapa saudara? Yesus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas saudara, dia bukan salah satu jalan atau salah satu dari banyak jalan, tetapi dia adalah satu-satunya jalan dan hanya satu-satunya jalan yang benar. Amin. Amin. Jadi tidak ada seorang pun, tidak peduli apapun statusnya, ketenarannya, kekuasaannya, jabatannya, prestasinya, yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Kalau orang di luar, orang dari WNA, mereka mau gabung jadi warga negara Indonesia saja tuh ada syarat-syaratnya. Saya pernah baca ada beberapa syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, diantaranya dapat berbahasa Indonesia. Apalagi saudara mengaku dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Ini syarat menjadi warga negara Indonesia. Untuk menjadi warga negara Indonesia saja ada syaratnya. Apalagi saudara dan saya, kita menjadi warga kerajaan surga. Amin. Ada syarat yang mendasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dialami ketika Paulus berjumpa dengan seorang kepala penjara di Filipi. Dia bertanya kepada Paulus, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Paulus katakan bahwa satu-satunya cara untuk dia bisa selamat itu apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan ini bukan hanya dialami oleh kepala penjara saja, tetapi firman Tuhan mencatat dia bersama keluarganya, mereka semua diselamatkan, dan Alkitab katakan apa? Mereka sangat bersuka cita.
Jadi siang hari ini mari kembali sama-sama kita diingatkan dan kita disadarkan bahwa tanpa Yesus kita semua hanya manusia berdosa yang tidak bisa mendapatkan pengampunan dan layak untuk terima hukuman. Karena namanya dosa itu sama seperti hutang. Namanya hutang itu harus dibayar. Sama seperti ini, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin naik kendaraan motor gitu kan, di tengah jalan utama. Saudara bawa motor, lampu merah, saudara terobos, gitu kan, saudara terobos. Dari depan sana, petugas sudah lihat, waduh, ini bapak ini, udah lampu merah diterobos, udah gitu naik motor nggak pakai helm lagi, udah gitu, waduh, motornya nggak ada plat nomor lagi, waduh bahaya ini, pelanggaran. Akhirnya disuruh berhenti, disuruh stop. Waduh, bapak ini saya lihat dari jauh lampu merah diterobos, udah gitu nggak pakai helm lagi, udah gitu motor lagi nggak ada plat, aduh, biasa kalau kayak gitu pasti ditilang. Ditanya surat-surat, si mana sih? Nggak ada lagi. Yang punya cuma STNK. Biasanya pasti ditahan STNK-nya ya. Sama petugasnya bilang, Pak, nanti ya 1 bulan lagi ambil STNK-nya. Biasanya harus bayar denda, ya kan saudara? Bapak itu dia berpikir bagaimana caranya supaya dia tidak bayar denda ya. Sepanjang 1 bulan itu dia urus SIM-nya, ya kan saudara? Dia pasang plat di motornya, kemana-mana, dia pakai helm. Ketika lampu merah dia berhenti, jangan lupa dia foto cekrek gitu kan sebagai bukti. Ya kan saudara, dia punya bukti kalau dia sudah tertib berlalu lintas. Ketika waktunya dia pergi itu ambil SNK, dia bilangnya di petugas, Pak, lihat nih Pak, 1 bulan saya sudah tertib berlalu lintas, ini fotonya Pak nih. Ini lampu merah saya berhenti, saya sudah pakai helm Pak, lihat nih motor saya sudah ada platnya Pak, gitu. Apakah menunjukkan bukti seperti itu? Tiba-tiba tuntutan untuk bayar dendanya saudara langsung hilang saudara? Enggak. Bagaimana cara untuk dia dapat kembali STNK saudara? Ya bayar, tebus itu dendanya. Saudara dan saya kita bersyukur di atas kayu salib Yesus sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Bahkan firman Tuhan katakan harga yang mahal kita sudah dibayar. Setiap kali kita ibadah di Tiberias kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita diingatkan harga yang mahal Yesus sudah bayar bagi saudara dan saya. Makanya Yesus dia menjadi pintu saudara dan saya kita ke surga, sehingga kita punya doa sama-sama. Kita tidak hanya sama-sama kumpul di bumi, tetapi satu saat kita sama-sama kumpul dalam kerajaan surga. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, Yesus adalah pintu menuju hidup berkelimpahan. Sama-sama katakan hidup berkelimpahan. Silakan Pak, boleh dibaca Yohanes 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Firman Tuhan katakan, aku datang, Yesus datang supaya mereka, saudara dan saya, kita memiliki hidup. Tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup di dalam segala kelimpahan, saudara. Itu janji firman Tuhan. Kita hidup di dalam kelimpahan. Sama-sama bilang, saya hidup di dalam kelimpahan. Amin. Coba boleh ditampilkan gambar berikutnya. Saudara, di tahun 1918 itu menjelang Perang Dunia pertama selesai, ada seorang fotografer yang bernama Eric Enstrom, dia sedang menyusun hasil dari karyanya. Dia ingin memasukkan sebuah karya yang menggambarkan kelimpahan di masa yang terasa hampa bagi banyak orang. Itu habis Perang Dunia Pertama. Dan dia berhasil menemukan foto ini tentang ada seorang kakek di sana, seorang opa di sana, bukan opa-opa ya, seorang opa di sana, ya kan saudara. Dia sedang duduk, seorang kakek berjanggut putih, dia duduk di meja dengan kepala tertunduk, dengan tangan terlipat, dengan posisi sedang berdoa. Di hadapannya ada buku, ada Alkitab, di hadapannya itu ada kacamata, semangkuk, bubur ataupun apa di sana saudara, ada sepotong roti, ada pisau di sana, tidak lebih dan tidak kurang. Ketika dia menampilkan foto ini, sebagian besar orang mengatakan bahwa ini adalah gambaran orang kekurangan. Tapi maksud Enstrom itu sebaliknya, bahwa inilah hidup yang berkelimpahan, apa? Yaitu hidup di dalam rasa syukur. Rasa syukur yang dapat kita alami bagaimanapun keadaan kita. Karena catat baik, orang tanpa rasa syukur sebanyak apapun yang dia miliki akan selalu merasa berkekurangan. Makanya orang bisa berlaku curang, orang bisa korupsi, bisa ambil hak orang lain. Padahal mungkin kalau bisa dibilang jabatan sudah punya, ya kan saudara, tapi masih bisa berlaku curang. Kenapa? Selalu merasa berkekurangan. Kenapa saudara tidak pernah merasa mengucap syukur? Nah, Yesus menyampaikan kabar baik ini bagi saudara dan saya. Kita memiliki hidup dan hidup di dalam segala
Kelimpahan supaya jangan sampai kita mengkerdilkan arti kelimpahan dengan apa? Harta yang banyak, saudara. Karena berbicara tentang kelimpahan yang Yesus katakan itu tidak diukur dengan ukuran duniawi seperti kekayaan, jabatan, ataupun apa? Makanan, tetapi lebih kepada apa? Hati, pikiran, jiwa yang dipenuhi dengan rasa syukur. Itu yang dialami oleh Paulus ketika dia di dalam penjara, jemaat di Filipi datang membawa makanan sama dia. Paulus katakan bahwa aku sudah cukup, bahkan aku berkelimpahan. Saudara bayangkan seorang dalam penjara, kekurangan di dalam banyak hal, tetapi dia berkata apa? Dia berkelimpahan. Karena seorang memiliki hati dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, dan dia menjadi pintu menuju hidup berkelimpahan dimanapun saudara dan saya, kita akan selalu hidup berlimpah dengan ucapan syukur setiap waktu. Amin saudara, amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus adalah pintu menuju sukacita. Sama-sama kita baca Filipi pada pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Ya, silakan. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Firman Tuhan katakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada satu kata yang menarik di sana, yaitu senantiasa. Sama-sama bilang dulu, senantiasa. Senantiasa itu artinya apa, saudara? Berkelanjutan, terus menerus, tidak pernah berhenti, non-stop. Kira-kira ada tidak, saudara? Orang yang hidupnya itu bisa bersukacita itu senantiasa. Jadi gini, ada banyak orang berpikir bahwa sukacita itu sebuah keadaan di mana orang merasa bahagia, bisa tertawa dengan senang, bebas tanpa beban atau masalah. Kalau kita memiliki pemahaman sukacita seperti ini, sulit untuk kita bisa lakukan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Ada kalanya kita mengalami masa-masa yang baik, bersukacita gampang. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sulit, artinya kita nggak bisa bersukacita. Sekali lagi, tahukah saudara bahwa ketika Paulus menuliskan seruan untuk bersukacita senantiasa, di mana dia berada sekali lagi? Di dalam penjara yang gelap di Roma, dia sedang menantikan hukuman matinya. Dalam kondisi yang begitu berat, dia masih bisa berkata, bersukacitalah. Dan ingat baik, sukacita itu adalah salah satu dari buah roh. Jadi sukacita kita itu tidak datang dari dunia. Sukacita kita itu tidak ditentukan oleh keadaan, sukacita kita itu tidak ditentukan oleh perkataan orang, tetapi sukacita kita itu datang daripada Tuhan. Saudara catat baik bahwa sukacita itu sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali pada detail kehidupan kita. Sampai pada titik di mana walaupun hari kita mengalami masa-masa yang sulit, yang berat sekalipun, sampai titik di mana kita punya iman kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita di jalan yang salah. Amin. Tuhan punya rancangan bagi saudara dan saya setiap kita di tempat ini. Itulah sebabnya sukacita kita itu tidak ditentukan oleh keadaan. Yang membuat Paulus, Silas di dalam penjara, mereka masih tetap bisa memuji Tuhan sekalipun mereka dibelenggu, sekalipun mereka dikekang. Murid-murid yang lain mereka juga ditangkap. Jangan lupa mereka disesah, tetapi di dalam penjara mereka masih tetap bisa memuji Tuhan. Jadi sekali lagi, sukacita itu bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam hati yang berasal daripada Tuhan, dan Tuhan akan menjadi sumber sukacita yang sejati dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang keempat, Yesus adalah pintu apa? Menuju pemeliharaan dan ketenangan. Silakan dibaca Yohanes 10 ayatnya yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ketika saya membaca ini, saya ingat ada sebuah video, saudara, di mana ada banyak sapi dan domba itu dikurung di dalam sebuah gudang karena musim dingin. Ketika musim dingin berlalu dan salju itu mulai mencair dan rumput-rumput hijau itu mulai kelihatan, apa yang dilakukan oleh para gembala itu? Mereka membuka gudang itu dan sapi-sapi dan domba-domba itu semuanya mulai keluar dari gudang. Apa yang terjadi bagi sapi-sapi itu? Saya ketika melihat sapi-sapi itu, saya melihat ini hewan atau ini apa istilahnya manusia, saudara. Habis saudara ketika mereka keluar dari gudang itu,
Mereka lihat di depan itu hamparan rumput hijau yang begitu luas. Apa yang terjadi? Mereka keluar dari gudang dan mereka melompat-lompat. Wah, orang sampai ketawa semuanya. Ini unik sekali nih sapi-sapi. Mereka sampai melompat-lompat karena begitu lama mereka dikurung. Dan ketika mereka keluar, mereka melihat rumput hijau yang begitu luas. Artinya ketika saudara dan saya kita mengalami namanya pemeliharaan daripada Tuhan, kita pasti hidup di dalam namanya ketenangan. Amin, saudara. Kita dapat melihat, saudara, pengalaman kehidupan kita. Kalau saudara mungkin bisa melihat bagaimana pasca Perang Dunia Kedua itu kan ada istilahnya baby boomers. Ada mungkin bapak ibu saudara yang lahir di tahun-tahun itu. Di tahun 1946 sampai 1964. Kenapa disebut sebagai baby boomers? Karena masa itu terjadi ledakan atau lonjakan tingkat kelahiran setelah Perang Dunia Kedua. Tapi ternyata dengan meledaknya tingkat kelahiran yang begitu meningkat, begitu luar biasa, ternyata juga ketersediaan pangan yang cukup. Ini tentang apa, saudara? Pemeliharaan Tuhan. Gak usah jauh-jauh, kita boleh mundur sejenak di tahun 2020. Kita sama-sama semua mengalami namanya masa pandemi COVID-19. Saya ingat sekali itu 2020, bulan Maret, itu harusnya saya dikirim pelayanan di Tiberias Batam, tiba-tiba dapat kabar bahwa semua ibadah libur, ibadah online. Semua dengan hashtag apa, saudara? Di rumah saja. Ya kan, saudara? Ketika kita menghadapi masa COVID, awal-awal, saudara, pasti banyak di antara kita yang panik, semua lari ke supermarket, belanja semuanya, takut beras habis, takut ini habis, semuanya habis, ini habis. Tapi pada kenyataannya, semuanya tercukupi, saudara. Semuanya tercukupi. Bahkan kita boleh bisa melewati sepanjang tahun 2023 ini. Masa COVID kita sudah berlalu, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi mari sama-sama kita kembali tengok ke belakang. Dan kalau kita tengok ke belakang, jangan ingat masa lalu kita, jangan ingat dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita lihat ke belakang, ingat akan segala kebaikan Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Itu yang membuat ketika bangsa Israel, ketika mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan batu-batu peringatan sebagai tanda supaya mereka ingat ketika mereka lihat batu-batu itu, di situ Tuhan pernah menolong mereka. Jadi kalau di masa-masa yang lalu yang sukar saja Tuhan sudah menolong saudara dan saya, ingat bahwa Tuhan yang sama akan terus memelihara kehidupan saudara dan saya, bahkan masa-masa akan datang. Dia yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita masih ada di awal-awal tahun 2024, sebelum saudara masuk di tahun 2025, sesungguhnya Tuhan juga sudah ada di sana. Ada amin? Amin. Itu yang membuat kita apa? Hidup tenang dalam kehidupan kita setiap hari. Makanya ketika Yesus mengajarkan kita berdoa, doa Bapa kami, katakan apa? Bapa kami yang di surga, apa, saudara? Dikuduskanlah namamu, apalagi, saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada bulan ini. Oh, bukan. Berikanlah kami pada hari ini. Kenapa Yesus mengajarkan kita berikanlah kami pada hari ini? Supaya setiap hari kita bergantung sama Dia. Coba kalau Yesus ajarkan, berikanlah kami pada bulan ini. Saya yakin nih, saudara, 1 Februari saudara berdoa, nanti tunggu 1 Maret lagi baru saudara berdoa. Kita diajarkan berdoa apa? Setiap hari, supaya apa? Kita bergantung sama Tuhan. Setiap hari buka mata bergantung sama Tuhan. Setiap hari buka mata bergantung sama Tuhan. Engkau boleh sukses, engkau boleh berhasil, tetapi setiap hari bergantung sama Tuhan. Ada amin, saudara? Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Setiap hari kita bergantung, karena kalau saudara dan saya kita mengalami pemeliharaan Tuhan, sekali lagi, kita akan pasti hidup di dalam namanya ketenangan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Silakan, Pak. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Hari yang saudara sedang khawatir, siang hari ini pada sedang khawatir, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena apa? Dia yang pasti memelihara kehidupanmu. Kalau engkau sadar engkau dipelihara oleh Tuhan, engkau pasti hidup tenang. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kelima, Yesus adalah pintu untuk apa? Menuju kesembuhan. Langsung dibaca Markus 16 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Firman Tuhan katakan ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa di tempat ini yang orang-orang percaya? Boleh angkat tangannya saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ini tanda yang Tuhan berikan bagi setiap kita sebagai orang percaya. Apa tandanya? Tadi ayat yang ke-18 saya warnai di sana dikatakan apa? Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan apa? Sembuh. Jadi di tanganmu ada kuasa, saudara. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan memberikan tanda dalam hidupmu, di tanganmu ada kuasa, mari doa untuk keluargamu, setiap suami, setiap istri tempat ini, anak-anak di tempat ini. Ucapkan berkat untuk keluargamu, ucapkan berkat untuk pekerjaanmu, ucapkan berkat untuk usahamu, ucapkan berkat untuk perjalanan kehidupanmu, ucapkan berkat untuk rumahmu. Kalau kita percaya tangan kita ada kuasa, jangan sampai di tangan yang sama, saudara, kita mau berdoa tetapi di tangan yang sama kita masih berdosa, saudara. Kita masih jahat sama orang, kita masih berlaku curang, bertobat. Kalau kita percaya di mulut kita ada kuasa, apa yang kita doa, Tuhan mendengar dan Dia menjawab. Jangan sampai di mulut yang sama kita mengharapkan berkat, tetapi di mulut yang sama kita masih mengucapkan kutuk. Masih jahat sama orang, fitnah orang, masih menjatuhkan orang, saudara. Sekali lagi, Tuhan memberikan kuasa dalam kehidupan saudara. Sebagaimana perintah Tuhan di gereja Tiberias untuk apa? Membuktikan kuasa Tuhan itu lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Betapa mujizat Tuhan itu berlaku sampai hari ini. Kalau saya ingat dulu awal-awal pelayanan saudara, itu buletin dulu. Sampai saat ini saudara bisa melihat bagaimana buletin gereja Tiberias selalu dimulai dengan apa? Kesaksian kuasa Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya percaya setiap saudara di tempat ini juga udah banyak yang terima mujizat Tuhan. Ayo, setiap kita yang sudah terima mujizat Tuhan itu, ayo bersaksi. Ada banyak orang hari-hari mulai apatis, tidak percaya. Apakah benar mujizat Tuhan itu masih berlaku? Mujizat Tuhan itu masih berlaku. Sebagaimana kasih Tuhan tidak pernah berubah, demikian juga kuasa Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini. Ada amin saudara? Puji Tuhan. Istri saya awal tahun 2020, akhir tahun 2019 saudara, itu divonis ada kista di sebelah kiri kanan ovarium. Ukurannya sekitar 7 dan 5 cm, ada 2, 7 dan 5 cm. Ketika kami periksa ke dokter, dokter bilang ini sudah mendekati ganas. Jadi dicoba dulu untuk pakai obat. Kalau tidak berhasil pakai obat, habis itu baru akan dioperasi, saudara. Nah saat itu pas disuruh untuk tebus obat, kami waktu itu tidak langsung tebus obat. Karena waktu itu mau tebus obat ibaratnya ya limit untuk tebus obat itu juga sudah habis. Saya bilang istri, udah kita pulang aja dulu, nanti kita balik lagi. Nah setelah kita pulang itu, waktu masih ibadah sebelum pandemi, biasa istri saya siang datang waktu itu beberapa kali ke Balai Sarbini. Waktu itu masih ada mendiang Gembala Sidang Pak Pariaji bersama dengan Ibu Gembala. Di sana itu saya minta didoakan waktu itu. 2 kali istri saya ke Balai Sarbini minta didoakan waktu itu kepada mendiang Gembala Sidang Pak Pariaji bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta dan Pak Pariaji. Setelah itu akhirnya ibadah tutup di rumah saja. Orang nggak ke gereja, orang tidak ke rumah sakit. Ke rumah sakit juga nggak berani. Nah, setelah berjalan 1 tahun, istri saya merasakan sakit di perut sebelah kiri. Nah, dia mulai takut. Jangan sampai apa yang didapati dokter waktu itu akan semakin parah. Saya bilang, ayo kita pergi saja ke dokter, ayo kita periksa. Sebelum kita pergi ke dokter, udah kita terima perjamuan kudus, oles dan minyak urapan, ya kan? Biasakan masih live streaming waktu itu. Udahlah kita imani saja, percaya dengan iman, Tuhan sanggup untuk menolong. Kita sudah melihat begitu banyak mujizat, Tuhan pasti menolong. Akhirnya udah, kita pergi ke rumah sakit waktu itu. Begitu pas datang, dokternya lihat dia punya komputernya itu, ketahuan bahwa obat yang tahun lalu itu kami nggak ambil. Kami dibilang, loh Pak, Bu kenapa obatnya nggak diambil gitu. Ayo cepetan naik ke atas, kita periksa yang waktu itu, kita cek yang waktu itu. Akhirnya udah, ketika periksa, nggak berapa lama tiranya terbuka. Terus dokternya lihat saya, dia cuma bilang gini, Pak Pendeta, karena dia tahu saya pendeta, karena waktu anak saya lahir, dokter ini tangani. Pak Pendeta, ini mujizat. Saya bingung. Saya tunggu istri saya datang, duduk di sebelah, saya tanya, kenapa? Dia bilang,
Kalau di USG kan kalau ada sesuatu tuh pasti ada putih-putihnya gitu ya. Ini hitam sama sekali, artinya apa? Bersih sama sekali. Ketika dokternya duduk lagi, 3 kali di depan saya, dia bilang ini, Pak Pendeta ini mujizat, ini mujizat, ini mujizat. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara datang ibadah pada siang hari ini, mari percaya dengan iman, bahwa sampai hari ini, mujizat Tuhan itu nyata. Tuhan memberikan tanda dalam kehidupan kita. Bahkan kalau saudara membaca dalam Matius 10 ayat 8, firman Tuhan katakan apa? Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi saudara datang di tempat ini, ingat, Yesus tidak hanya dia sebagai gembala yang baik, tetapi Yesus berkata, akulah pintu. Pintu untuk apa? Menuju kesembuhan. Doa saya, setiap kita yang hadir di tempat ini, terima mujizat daripada Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya simpulkan firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah pintu. Dia sudah memberikan kunci kepada kita, yaitu iman percaya kepadanya. Mari datang padanya, maka kita akan mendapatkan keselamatan kekal, yaitu surga, hidup dalam kelimpahan, mengalami sukacita senantiasa, pemeliharaan yang membawa kepada ketenangan hidup, serta terima kesembuhan supranatural. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus.